Selamat datang di HSI Corner, channel yang membahas tentang tips-tips di bidang perpajakan, bisnis, dan investasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sebuah permasalahan yang sering kita hadapi belakangan ini dan juga di akhir-akhir tahun lalu, yang sedang viral juga di kalangan wajib pajak, yaitu seringnya wajib pajak mendapatkan surat cinta dari kantor pajak. Nah, seperti apa surat cinta yang kita sedang bahas ini? Mari kita simak dalam pembahasan kali ini. Baiklah, surat cinta yang sering kita dapat ada yang berbentuk kira-kira seperti ini ya guys. Teman-teman lihat suratnya seperti ini kira-kira. Di sini ada satu kode yang khusus yang kita akan lihat. Ada tulisan yang dinyatakan dari nomor tertulis SP2DK. Nah, ini adalah yang akan kita bahas pada kali ini. Apa itu SP2DK? Kita akan bahas. Tetapi bentuk surat dari SP2DK adalah kira-kira seperti ini, yang didahului oleh 3 paragraf pertama yang menyatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, begitu bla dan seterusnya, bahwa pada prinsipnya Anda harus melaporkan SPT dengan benar, tepat, dan menandatanganinya, dan harus juga menyampaikan pembetulan jika belum memenuhi ketentuan perpajakan dan sebagainya. Nah, intinya surat cinta seperti ini sering dikirim oleh Dirjen Pajak kepada wajib pajak. Nah, adalah surat permintaan penjelasan atas data atau keterangan yang disampaikan dan dipertanyakan oleh kantor pajak dan diminta untuk dijawab oleh wajib pajak. Nah, surat SP2DK itu sebetulnya merupakan standar baku yang sudah diterapkan oleh Dirjen Pajak sejak dari tahun 2015 ya. Ketentuan itu dituangkan di dalam satu buah SE sebagai SE 39 tahun 2015. Nah, intinya apa sih SP2DK? Apa sih bedanya SP2DK ini dengan surat-surat lainnya? Ada surat-surat lain, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, ada surat yang bentuknya bukan SP2DK tapi juga surat cinta. Nah, ini bedanya apa? Dan bedanya juga dengan pemeriksaan pajak ya, yang dinamakan dengan SP2. Jangan dipersamakan. SP2DK dan SP2 ada perbedaan. Perbedaannya adalah bahwa SP2DK adalah permintaan klarifikasi data atau keterangan, sedangkan SP2 yaitu kepanjangan dari surat perintah pemeriksaan pajak adalah pemeriksaan yang lebih lengkap dan ekstensif, menyangkut seluruh data dan keuangan dari suatu tahun pajak atau suatu periode pajak yang akan didefinisikan oleh pajak sesuai dengan bunyi dari SP2 tersebut. Nah, SP2DK ini merupakan suatu data awal atau suatu pertanyaan awal yang bisa berujung kepada SP2, tapi tidak selalu. Sejauh jika kita pertanyaan-pertanyaan yang dijawab itu sudah jelas atau memuaskan pihak kantor pajak, maka SP2 ini tidak akan dikeluarkan. Nah, kita akan mempelajari tips-tips bagaimana menyikapi diterimanya SP2DK. Tips pertama, jangan panik. Seperti umumnya surat cinta yang diterima, Anda mungkin akan merasa tertekan atau cukup khawatir atau was-was dengan apa yang akan ditanyakan atau apa yang dihendaki untuk diminta jawabannya dari wajib pajak. Tetapi prinsip pertama adalah kenali dulu apa yang ingin ditanyakan oleh Dirjen Pajak. Pelajari baik-baik suratnya. Ingat bahwa kantor pajak mungkin memiliki sedikit data mengenai Anda, mengenai data keuangan Anda, mengenai pola konsumsi Anda, karena di zaman digital seperti ini, data-data mengenai profil seseorang
itu terdapat di mana-mana. Bisa didapatkan melalui sosial media. Anda misalnya menyelenggarakan perhelatan dengan data yang cukup banyak, Anda menginap di sini dan di sana. Dan juga ada data-data yang diberikan oleh dan direkap oleh lembaga-lembaga keuangan seperti lembaga keuangan pembiayaan, mungkin Anda punya kredit mobil atau rumah melalui bank atau lembaga pembiayaan konsumen. Data-data itu akan terkumpul kepada OJK. Demikian juga jika Anda membeli kendaraan, sehingga surat-surat kendaraan juga terdapat di data Samsat, dan baik Samsat maupun lembaga keuangan seperti OJK memiliki cross-check data dengan pertukaran data dengan Direktorat Jenderal Pajak, sehingga dari data-data tersebut mereka akan cocokkan kembali dengan SPT yang Anda sudah sampaikan. Namun tidak selalu data yang mereka dapat itu merupakan satu kesatuan utuh yang dapat langsung di cross-check dengan SPT Anda, sehingga langsung dibuat analisis atau dugaan-dugaan sementara atau dugaan awal saja, dan ada mata rantai yang hilang atau puzzle pieces yang hilang yang mereka akan memintakan Anda untuk menjelaskannya. Nah, kantor pajak membutuhkan penjelasan atau klarifikasi, dan jawaban yang Anda berikan itu membentuk penyelesaian dan tindak lanjut yang akan mereka lakukan. Jadi SP2DK belum tentu menjadi temuan atau pemeriksaan, tetapi kita tidak boleh menyepelekannya. Tips kedua adalah yang saya namakan dengan seek to understand the inquirer. Artinya, kenali sebenarnya pertanyaan itu mengarah ke mana, kenali pertanyaan itu disebabkan oleh hal apa yang kira-kira Anda mungkin akan tahu, akan sudah mengetahui. Misalnya pertanyaannya simpel sekali, bahwa mereka hanya memperoleh data impor yang diperoleh dari Dirjen Bea Cukai sejumlah misalnya 5 transaksi saja. Padahal misalnya Anda ternyata memiliki transaksi yang lebih banyak yang Anda sudah laporkan di dalam SPT Anda yang berupa daftar kredit pajak melalui PPh 22 impor misalnya, atau PPh PPN impor, sehingga dari situ bisa di cross check kembali dengan data korespondensi dengan Dirjen Bea Cukai. Nah, data tersebut tinggal Anda jelaskan bahwa melalui data-data Anda, misalnya dengan contoh Anda mempunyai data yang bersifat otentik mengenai data-data impor yang secara real jumlahnya lebih lengkap daripada data yang diperoleh oleh Dirjen Pajak. Nah, bisa dijelaskan dari situ menjadi suatu mata rantai yang menjelaskan perbedaan yang muncul yang dipertanyakan oleh pihak Fiskus, ya. Kita juga dapat mengantisipasi data keterangan yang kita berikan tersebut apakah cukup memuaskan. Misalnya jika hanya berupa keterangan dari internal dan pembukuan kita versus data yang kita sajikan yang benar-benar berasal dari data yang sifatnya sangat otentik, misalnya bukti pembayaran yang sudah dicap sendiri oleh Dirjen Bea Cukai, ada nomor NTPN-nya dan ada nomor-nomor yang jelas dan bukti bersifat otentik, akan jauh lebih memuaskan ketimbang hanya penjelasan-penjelasan yang sifatnya hanya penjelasan logika atau misalnya penjelasan yang sifatnya hanya merupakan rangkuman data-data, ya. Demikian tips kedua. Tips ketiga adalah be responsive but not defensive. Artinya adalah jangan mendiamkan atau menyepelekan jawaban, meskipun misalnya jawab SP2DK itu sesudah diketahui dan dipelajari, merupakan data yang hanya tinggal Anda sampaikan dan akan cukup dimaklumi oleh si penanya. Misalnya contoh, Anda sudah menelpon Fiskus dan memberi penjelasan secara verbal, tetapi ternyata Anda belum sampai memberikan data-data yang mendukung jawaban Anda tersebut. Nah, jangan didiamkan. Saya sarankan Anda menyusulkannya dengan memberikan penjelasan atau data yang diperlukan sesuai dengan penjelasan verbal Anda. Dan jika memang pertanyaan yang ditanyakan tersebut memerlukan waktu yang lebih lama bagi Anda untuk menjawabnya, mintalah perpanjangan waktu. Dan kami percaya setiap permintaan perpanjangan waktu itu
niscaya akan dipenuhi. Dan permintaan tambahan waktu yang Anda ajukan tersebut, Anda sebaiknya tetap tepati janji. Ya, jangan di-delay atau dimundurkan lagi, sebab SP2DK ini tetap harus ditindaklanjuti oleh si penanya untuk memberikan evaluasi apakah jawaban tersebut ternyata tetap diberikan atau tidak dalam kurun waktu yang diberikan, yaitu kurun waktu perpanjangan waktu yang diberikan. Dan saya tetap kepada di dalam tips tersebut, meskipun misalnya Anda menghubungi kantor pajak yang sudah menjelaskan mengenai jawaban secara tertulis, secara tulisan, berikanlah jawaban secara tertulis untuk menyusulkan dan memberikan jawaban secara definitif. Demikian 3 tips yang saya sudah berikan dalam hal Anda memperoleh surat SP2DK. Itu jangan panik, cek kembali semua pertanyaan, isi pertanyaan Anda, cross check dengan data yang Anda sudah miliki. Jika Anda memiliki SPT dan Anda membuat laporan pajak itu sendiri, Anda tahu Anda bisa buka kembali kerja Anda. Jika Anda seorang atasan atau seorang yang sudah menugaskan kerjaan itu kepada bawahan, atau seorang akuntan, memiliki seorang akuntan yang mendukung Anda, atau seorang konsultan pajak yang membantu Anda membuat SPT, Anda bisa menghubungi mereka. Saya percaya mereka memiliki arsip-arsip yang jauh lebih rapi sehingga bisa menemukan jawaban yang paling tepat untuk membuat SP2DK Anda menjadi penyelesaian dari mata puzzle pieces yang memuaskan, sehingga SP2DK menjadi penyelesaian yang memuaskan bagi si penanya. Demikian tips-tips dari saya pada kesempatan kali ini. Jika Anda merasakan manfaat daripada video ini, Anda bisa memberikan tanda likes supaya kami akan lebih semangat lagi untuk mencari dan menemukan ide-ide dan tips-tips perpajakan dan investasi dan bisnis yang bermanfaat buat Anda. Dan silakan subscribe dan channel ini dan berikan tanda likes. Dan juga bunyikan loncengnya, jangan lupa. Terima kasih, salam sukses.